Mau dirukiah kali ini mau dirukiah. Ustaz Felix, Tuhanku aja diruki ya Pak Felix, gimana dong? Orang asing. Mbak, kalau naik di sini luar biasa loh tadi Uniripa menjelaskan materi. Makanya aku support lewat typingan tadi. Rusak suasana saja. Aku sebutnya itu si Ripa ini. Terkadang kita butuh ini loh Ustaz. Biasanya. Kadang gini loh. Betul kan Kadang Pak, gini. omongan saya kan Pak. Ibu sudah makan? Tuhan aja nggak pernah loh berlaku seperti yang diperlakukan si Rifa hari ini Pak. Jadi Kenal gimana? banget sama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, sebelum saya lanjut ke Bapak, saya kalau ada akun yang namanya Christianable dan terlihat serangannya kepada saya, Nanda dan agama Islam dalam tanda kutip enggak frontal ya, menghujat atau apa, saya biarkan. Tapi kalau saya sudah lihat agamanya seperti dari namanya Islam, saya tahu itu pendukung Islam, tapi kemudian menyerang personal saudara kita yang dari tadi luar biasa, beliau menunjukkan kapasitasnya sebagai manusia yang saya boleh yakin beliau adalah orang belajar, saya yang tidak rela teman-teman muslim mengganggu, walaupun beliau nanti fokus kepada saya takut beliau baca komen dan melihat representasi Islam yang tidak islami nanti. Jadi saya harap teman-teman muslim, saya peringatkan untuk pertama berkomentarlah, komentar itu bisa bermanfaat buat antum di yaumil hisab nanti, bukan malah merugikan antum, keluarga antum dan agama kita. Jangan sampai nanti orang yang tadinya tertarik ingin belajar Islam jadi nggak mau belajar Islam gara-gara komentar yang radikal. Jadi kalau teman-teman Islam ternyata, kalau yang Kristen nggak apa-apa, saya sudah terbiasa dengan itu. Kalau kebanyakan saya lihat nanti Islam komentarnya tidak bagus ya, nanti saya akan minta host untuk mematikan komen. Saya mau nyaman ngobrol dengan Pak Adeston ya. Tapi kalau Kristen yang menghujat seperti Kopi Ireng ini Kristen, itu enggak masalah, asik-asik aja, asikin aja. Nah, karena kalau saya sudah terbiasa, takutnya saudara kita ini belum terbiasa gitu. Oke, saya lanjut Pak Adeston. Gini Pak,
dalam agama itu Pak, memiliki pandangan itu hak namanya Pak, tapi bukan kebenaran, karena pandangan kita belum tentu benar. Dalam agama Islam, yang disebut dengan benar itu adalah wahyu dan ajaran Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi ring 1 itulah yang benar mutlak benernya gitu loh. Pandangan saya terhadap ajaran Nabi itu belum tentu benar. Oh, menurut saya Nabi Muhammad mengajarkan gini karena begini, karena begini, karena begini. Kalau itu benar maka itu hikmah, kalau itu salah maka itu kekilafan saya, kedoifan saya. Maka itu tidak mutlak benar. Yang benar itu adalah wahyu Tuhan dan pengajaran dari ring 1-nya itu. Makanya 2 sumber kata Rasulullah. Yang pertama Al-Quran, dan kemudian apa yang diwariskan, itu dia tadi hadis-hadis dan sunnah. Nah, itu dulu dari pandangan saya bagaimana kita bersikap tentang benar atau salah. Terkait tentang ayat yang ada dalam kitab suci, Bapak boleh saja memahami ayat yang berbunyi begini: bunuhlah anak kecil itu sambil dipijak-pijak kepalanya, lalu iris tipis-tipis congkel matanya, lalu ini. Tapi Bapak memahaminya begini: menurut saya ayat itu adalah supaya kita jangan menyakiti anak kecil, supaya kita mengasihi mereka dan menyantuni mereka. Bapak salah nggak? Bapak tidak salah dalam pandangan Bapak, tapi dalam kaidah ilmiah Bapak itu mencabut konteks dari teksnya. Teksnya berbunyi bunuhlah anak kecil itu, cabut bulu matanya, lalu tipis-tipis iris, lalu masukkan ke dalam wajan, goreng, lalu makan. Tapi kemudian orang menganggap iya itu maksudnya adalah mari kita berbuat baik kepada anak kecil. Pada saat Bapak memahami itu Bapak benar, karena Bapak memang tidak mengajarkan kejahatan. Tapi Bapak salah karena Bapak tidak sesuai dengan teks. Karena pandangan Bapak itu tidak begitu di teksnya. Itu cuma pandangan Bapak yang memang tidak salah. Memang harus begitu kita. Sama seperti tadi, saya contohkan kata Paulus, dengan matinya Yesus telah batalah hukum Taurat. Itu diksi yang sangat eksplisit. Apapun tafsir dari seluruh alam semesta, andai pun jin bersatu menafsirkan ayat itu untuk saya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya paham artinya itu. Dengan matinya Yesus telah batalah hukum Taurat, sambung di bawahnya bla 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 bla. Oke? Yang kita bahas sekarang adalah apakah dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat itu benar nggak menurut Yesus? Itu sebenarnya bukan benar menurut Bapak, karena Bapak bukan Yesus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau Bapak tadi kan kita awali proposisi ucapan kita adalah kita ini mengikuti ajaran ring 1 kita. Islam ikuti Nabi Muhammad, Bapak mengikuti Yesus. Pertanyaannya tadi saya sudah ulang ke Bapak secara akademik epistemologis. Dari mana Bapak tahu itu ajaran Yesus? Walaupun tertulis Yesus berkata, loh dari mana Bapak tahu kalau itu Yesus yang bicara adalah Yesus anak Maria? Banyak pertanyaannya muncul. Pertama, dari mana Bapak tahu kalau itu betul-betul perkataan Yesus? Bapak tahu siapa penulis kitabnya? Yang kedua, dari mana Bapak tahu kalau itu Yesus anak Maria, bukan Yesus Barabas, karena Yesus banyak pada waktu itu? Dan dari mana Bapak tahu kalau itu betul-betul ucapan, bukan karangan bebas? Dan banyak nanti pertanyaan epistemologis. Makanya saya itu tidak mempermasalahkan pikiran orang Kristen. Andai dikatakan oleh orang, jangankan Kristen, Rifa, bagiku gelas ini adalah ikan, saya tidak bisa salahkan Pak, karena itu memang sudah salah. Ngapain bilang ya udahlah, kalau menurutmu itu ikan, gorenglah. Itu Pak perumpamaan yang harus saya ucapkan kepada Bapak menyikapi apa yang Bapak jelaskan tadi. Tapi karena saya ada seorang mahasiswi Pak saya kan mahasiswi nih Pak ya, kalau salah tuh pasti wajar, kalau benar berarti itu bonus. Kan gitu, mahasiswi itu kedudukannya gitu Pak, salah wajar, benar bonus, dapat apresiasi kan gitu. Mari kita masuk ke dalam ranah akademik, di mana kita bicara sesuai tekstual, kontekstual, faktual. Ketika Bapak sudah yakin banget itu semua Bible itu ajaran Yesus, saya tidak bisa memberi pandangan lagi, karena sudah dikunci oleh doktrin yang mengatakan bahwa itu adalah perkataan Yesus. Sementara saya ini orang Islam, di mana dikatakan afala yatadabbaru, apakah kalian tidak mengobservasi? Ya saya teliti dulu dong. Afala yataqilun, apakah kau tak berakal, tidak menimbangnya dengan rasional? Afala yatafakkaru, apakah kau tidak berpikir?
apakah betul itu perkataan Yesus? Maka untuk memenuhi tantangan Allah, taqilun, tadabbur, tafakur, dan taqilun, saya baca kitab Bapak. Maka saya menemukan satu persoalan yang membuktikan bahwa keputusan saya tepat untuk tidak percaya Bible, bahwa itu adalah ajaran Yesus. Karena kalau Bapak mengatakan bahwa itu perkataan Yesus, Bapak hanya menuduh dia sebagai seorang pendusta. Maaf, saya tidak mengatakan dia pendusta ya. Kalau Bapak percaya bahwa kitab ini adalah perkataan Yesus, Bapak sedang menuduh dia berdusta. Mari kita buktikan. Bapak boleh bantah saya, Bapak boleh cross check juga. Ini adalah kitab Lukas pasal 24 nomor 46 versi terjemahan baru, bukan versi teks asli. Ya, kita baca bersama. Katanya kepada mereka, penulis kitab Lukas ini yang belum tahu siapa pasti menurut orang Katolik, itu membuat sebuah diksi. Katanya kepada mereka dari sudut pandang orang dia orang pertamanya, kemudian merujuk Yesus sebagai orang kedua. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus pernah berkata nih. Apa kata Yesus menurut penulis kitab ini? Makanya ada tanda kutip di sini kan? Ini kan kutipan pembicaraan nih. Dia mengutip perkataan Yesus. Sementara di sini katanya kepada mereka, menuju kepada orang kedua. Ada tertulis demikian, Mesia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan secara konteks ayat ini merujuk bahwa yang dimaksud dengan tertulis itu di dalam kitab para nabi dan kitab terdahulu. Dari mana Uni Rifa tahu? Kita baca satu perikop aja nih. Secara kontekstual kita pelajari. Ya. Secara kontekstual. Nah, secara kontekstual kita melihat Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Artinya di sini para penulis kitab ini atau para orang Kristen mengatakan bahwa ini percakapan Yesus. Ya, kita lihat di ayat 46-nya. Ini perkataan Yesus. Ternyata di atas ini apa kata Yesus? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, ini Pak, semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Disebut ya Pak kitabnya. Pertama yang dimaksud dari kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi Nevi'im, dan juga kitab Mazmur. Yesus mengutip ada 3 kitab yang menjadi rujukan percakapan Yesus. Taurat, kitab Nevi'im, Mazmur. Kalau kita sebut sekarang Tanakh, Torah, Ketuvim, Nevi'im. Ya, Tanakh. Maka apa ternyata kutipan Yesus di dalam ayat itu? Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Sebagai seorang mahasiswi, saya diberitahu nih, ada pernyataan bahwa Yesus bicara begini. Maka saya belajar 7 tahun mencari tahu di manakah tertulis perkataan dan kutipan ini. Ternyata tidak pernah bertemu dan memang diakui oleh para pendeta itu memang tidak pernah ada. Kalau saya percaya bahwa ini adalah betul-betul perkataan Yesus, ada 2 konsekuensi yang blunder buat saudara Kristen. Pertama, bisa jadi memang Yesus betul mengutip ayat itu memang pernah ada dalam Taurat, dalam Nevi'im dan Ketuvim. Tapi mungkin hilang ayatnya. Entah itu hilang disobek, entah dimakan kambing atau dimakan rayap, kita tidak tahu. Anggap aja lah hilang. Oke, berarti kalau ada ayat hilang dalam Bible, berarti ada kebenaran yang tidak ada. Berarti probabilitas ayat tambahan ada juga bisa jadi ada. Nah, itu cara menyelamatkan Yesus dari tuduhan berdusta. Tapi kalau orang Kristen bilang, oh tidak, kitab kami ini terjaga, tidak mungkin terdistorsi. Oke, ya sudah, kalau begitu kalian menuduh Yesus berdusta karena ayat itu tidak pernah ada. Maju kena, mundur kena. Makanya saya bilang sama Bapak tadi, Bapak tidak salah mengikuti Yesus karena panduan Bapak adalah Bible. Yang salah itu adalah ketika Bapak percaya Bible itu adalah perkataan Yesus dan pengajaran dari Nabi Yesus. Kalau Bapak bicara secara kronologis, mari kita bahas. Bapak itu sebagai Kristen dapat informasi itu dari orang Yahudi. Sementara baik Nabi Muhammad dan Yesus dan para nabi sebelumnya percaya nabi orang-orang Yahudi itu banyak berbohong, ular beludak. Yesus sendiri bilang kok, kalian ular beludak. Itu kata Yesus. Yesus nggak mungkin berbohong. Kalau kalian memang percaya kepada Yesus ya, nggak mungkin dia berbohong. Tidak mungkin nabiku pendusta. Nah, masalahnya adalah orang berdusta atas nama nabi bisa. Makanya ada hadis doif, hadis maudhu. Begitu juga dengan baginda Yesua.
Orang berdusta atas nama dia bisa-bisa aja. Gitu. Nah, jadi untuk kita sebagai orang yang kognitifnya berjalan, diikat dengan dunia, dengan metode akademik, konsisten dengan ucapan kita, maka kita menggali secara dalam dengan melakukan analisis, kritis, dan juga pembuktian. Maka ketika saya menggali informasi dari Bible, saya mampu membuktikan Bible telah terdistorsi. Maka sulit saya mengatakan bahwa Bapak betul-betul mengikuti ajaran Yesus, karena saya sendiri tidak percaya bahwa apa yang tertulis dalam Bible itu semua adalah dari Yesus. Karena pertama, tidak tahu siapa penulisnya. Kedua, tidak bisa dibuktikan itu perkataan Yesus. Yang ketiga, bertentangan dengan anakronisme, ada anakronisme di situ, tidak sejalan dengan realitas secara natural gitu. Contoh seperti pernyataan dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Musa menuliskan kematiannya sendiri, itu kan tidak logik gitu. Nah, jadi artinya merujuk kepada pernyataan akademik bahwa bagaimana pernyataan itu bisa benar kalau dikutip dari buku yang salah gitu loh. Nah itu Pak, pernyataan akademik ini disebutkan oleh seorang profesor sebenarnya bukan profesor, calon profesor doktor bernama Rifaya Putri binti Yadiman, calon istri entah siapa, yang sekarang masih jadi mahasiswi. Nah, kurang lebih begitu Pak kutipannya Pak. Bagaimana pernyataan itu benar ketika dikutip dari buku yang salah? Nah, ini mungkin sedikit ini ya, Umi Rifa ya. Maksudnya jadi kalau menafsirkan Alkitab mungkin ada satu nanti bisa mungkin Umi Rifa bisa lihat mungkin mengenai tafsir kiasan atau tafsir figuratif. Nah, paham hermeneutik. Ya, ada tafsir figuratif yang mungkin itu saya diskusi dengan dosen-dosen teologi juga. Nah, mereka sering kelewat mengenai hal itu juga. Karena begini Umi, Yesus pun murid kan pernah bertanya kepada Yesus, kenapa engkau memberikan dalam bentuk perumpamaan gitu. Nah, kemudian Yesus ngomong, ya memang kepadamu diberikan rahasia kerajaan surga, tapi kepada yang lain tidak. Karena memenuhi nubuatannya saya. Apa nubuatannya saya? Walaupun mereka melihat tak mengerti, walaupun punya telinga tak mendengar. Dan itu sejalan dengan ajaran summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta. Apakah orang yang dimaksud Allah itu betul-betul tuli? Tidak, mereka punya telinga. Apakah yang dimaksud Allah itu orang-orang yang matanya betul-betul buta? Tidak, mereka punya mata. Tapi punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar. Apa yang dimaksud dengan orang itu? Ya, Bapak pahamlah sebagai orang yang terdidik. Ya, jadi tafsir figur kita bisa memahami. Mungkin kalau tadi Umi Rifa kan bilang mengenai yang Paulus itu tadi ya. Nah, mengenai Paulus meniadakan. Nah, itu bahasanya mungkin kesininya juga diikuti oleh Paulus gitu. Jadi ada tafsir-tafsir kita bisa coba dari kiasannya apa maknanya, seperti itu mungkin Rifa ya gitu. Ya, nggak masalah Pak. Mungkin kita masuk dalam metode nih. Kalau metode di dalam Islam itu, pertama kami diajarkan sesuai dengan kemampuan dan fase tumbuh kembang kami sebagai orang, bukan sebagai orang Islam loh, sebagai orang. Nah, contoh, fase kami masih kecil, usia 5 tahun, karena baru kemampuan kami meniru, kami hanya mendapatkan bacaan-bacaan yang kemudian kami ulangi untuk dibaca. Nah, ini yang disebut dengan meniru, bayi seperti beo, ya. Dia dengarkan, kemudian diulangi. Kemudian setelah kognitif manusia itu, kan manusia ini punya fase 2, bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh untuk jasmani, berkembang untuk kognitif. Maka pada saat jasmani bertumbuh, kognitif berkembang, usia mulai masuk ke fase-fase balik, maka pada saat itu berfungsilah kognitif, mulai mereka diajarkan untuk menghafal.
Kemudian setelah mereka mulai menghafal, mereka mengkaji hafalan mereka itu dikonfirmasi dengan kepahaman secara tekstual. Nanti usia-usia mereka sudah mulai kritis dan mulai mereka harus betul-betul paham. Disitulah mereka harus memahami secara tafsiran. Fasoro artinya itu mengeluarkan sesuatu daripada makna. Tapi di dalam Islam tidak ada istilah yang namanya tafsiran itu keluar dari teksnya. Konteks itu tercabut dari teks itu tidak mungkin, pasti ada relevansinya. Nah, kalau Bapak bilang bahwa dalam Galatia pasal Bapak tadi ya, saya kasih contoh lah ya, Efesus pasal 2 nomor 15 tadi ya, itu sah-sah saja. Bapak menggunakan ayat cara berpaham, Bapak menganggap bahwa itu adalah bukan harfiah, tetapi itu adalah alegori figuratif, itu sah-sah saja. Itu Bapak, kami nggak mungkin bantah, itu hak prerogatif. Tapi kami boleh mengkritisi cara berpikir seperti itu. Yang namanya metode adalah cara yang dikemukakan oleh orang-orang yang boleh diterima, boleh dibantah. Itu sah-sah saja. Dalam dunia saintifik yang namanya teori itu kan bisa dinamis. Hari ini muncul teori dari Bunda Gembala Sirip mahasiswi Unirifa bahwasanya tidak mungkin kebenaran itu dikatakan benar ketika dikutip dari kitab yang salah. Misalkannya, wah, teori itu bisa dibantah lagi, nanti sekitar 10 tahun lagi muncul profesor doktor yang baru mengatakan ternyata pernyataan itu bisa benar kalau dikutip dari, bahkan dikutip dari kitab yang salah sekalipun. Nah, itu kan namanya adalah pemikiran manusia, sah-sah saja, manusia kan terbatas. Itu metode dan penafsiran. Tapi kan kembali lagi saya katakan, yang mutlak benar itu kitab tertulis di kitab suci itu tuh mutlak, nggak boleh diganti-ganti. Contoh, kita lihat Efesus pasal 2 nomor 15. Maaf saya tidak membahas ini sama Bapak, saya lebih tertarik membahas metodenya Pak. Dan ini adalah contohnya ayatnya. Jadi jangan bahas ini dulu, tapi kita bahas metode. Efesus pasal 2 nomor 15. Kalau kita lihat perikop atau judul ayat ini ditulis oleh yang saya nggak tahu siapa. Judulnya dipersatukan di dalam Kristus. Dan dimulainya nomor ayat ini di nomor 11. Karena ayat yang saya maksud dia nomor 15, maka kita akan membaca 5 ayat untuk supaya tidak mencabut teks dari konteks. Contoh, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya dia sebagai manusia itulah membatalkan hukum Taurat. Pertama yang harus kita lihat secara akademik adalah ini bukan pengajaran Yesus. Ini penafsiran Paulus tentang apa yang dia maksud sebagai ajaran Tuhan. Ini bukan perkataan Yesus. Ini bukan titipan perkataan Yesus kepada Paulus. Ini pandangan Paulus. Sekali lagi kita ucapkan ini. Bapak seorang yang terdidik, Bapak kalau saya salah Bapak boleh bantah. Ini bukan perkataan Yesus. Ini bukan pengajaran Yesus, tapi ini pengajaran Paulus, sudut pandang Paulus terkait apa yang dia maksud pengajaran Yesus menurut dia. Maka ketika dia mengatakan bahwa di ayat ke-15-nya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat, ini harus dikonfirmasi kepada Yesus. Apakah betul seperti itu? Maka ternyata ada kontradiksi antara pernyataan Yesus dengan Paulus. Yesus berkata, jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Meniadakan dan membatalkan itu adik-beradik Pak. Adik-beradik, esensinya sama tapi mereka adik-beradik, diksinya memang beda bunyinya. Meniadakan, membatalkan. Meniadakan itu membuat dia tiada. Membatalkan itu tadinya dia berlaku terus dibatalkan. Memang ada penekanan yang berbeda, tapi tetap saja esensinya sama, membuat dia tiada, membuat dia batal, membuat dia tidak lagi berfungsi.
Ternyata di situ ditulis, sebab dengan matinya sebagai manusia itulah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Masalahnya adalah ketika Bapak dari tadi mengklaim apakah kami tidak mengikuti Yesus, saya langsung katakan dengan telak, tidak, Bapak mengikuti Paulus. Dan jangankan perkataan Paulus, sedangkan perkataan Yesus Lukas 24:46 tadi aja kita belum menemukan jawabannya, bahwa apakah betul itu perkataan Yesus. Kalau diakui perkataan Yesus, konsekuensinya blunder buat Bible Bapak dan buat Yesus sendiri. Maka marilah kita sebagai orang-orang yang belajar dan terpelajar. Saya yakin Bapak secara status akademik lebih tinggi daripada saya. Mari kita belajar dulu meletakkan sisi keilmuan, rasionalitas, baru kita bicara tentang iman. Karena kalau kita sudah tutup semua dengan iman, maka tidak lagi berfungsi rasional kita dan tidak ada lagi gunanya kita diskusi. Nah, jadi saya sebagai seorang mahasiswi yang konon katanya manis sekali, ya, apalagi saya juga suka makan stroberi, ya, dan banyak sekali netizen yang mengatakan bahwa saya si paling mahasiswi. Saya tidak sepakat dengan pembuktian, kajian secara tekstual, kontekstual, faktual, konsekuensi logik bahwa seluruh isi kitab suci Bapak itu adalah perkataan Yesus. Makanya saya menolak Bapak mengikuti Yesus. Yang saya lihat sekarang Bapak pengikut Paulus, Bapak pengikut penulis kitab Bapak. Begitu. Jadi mohon maaf kalau kita lanjut diskusi kita, saya lebih senang kita membahas tentang pembuktian-pembuktian. Apa alasan Bapak mengatakan bahwa kitab ini adalah perkataan Yesus dan suci gitu. Baik, oke, menarik sekali ini Rifat. Kalau ini kita perdalam ayat demi ayat yang mana yang kira-kira berkontradiksi atau apa, nanti mungkin ini ya di lain waktu. Ini mohon maaf, ini anak istri udah ngajak pergi. Oh ya, salam buat keluarga ya, by the way. Menarik sekali. Salam hormat, salam toleransi dan sangat respect dengan Bapak. Terima kasih sudah sama-sama, memuliakan saya dengan bergabung bersama saya. Kenapa saya katakan Bapak memuliakan saya? Seseorang itu akan seperti siapa lawan diskusinya. Kalau yang masuk di sini botol, saya ikutan botol, Pak. Tapi kalau yang masuk orang cerdas, saya jadi ikutan cerdas. Nah, jadi saya barusan itu merasa dimuliakan oleh Bapak, karena Bapak saya anggap ya mudah-mudahan setidaknya Bapak adalah orang yang santun luar biasa sebagai Kristen, yang jarang-jarang yang bisa dikatakan oknum lah. Sorry ya Pak, itu bukan hinaan, tapi memang seperti itu. Ya, mohon maaf nih saya turun dulu. Siap. Terima kasih ya, sekali. Bapak sehat selalu. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa membuat karya ilmiah bersama ya. Iya, siap-siap. Terima kasih. Sama-sama Pak. Itu contoh kalau seandainya ada istilah Roh Kudus bekerja, saya percaya Bapak itu sedang ada Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Masalahnya saya tidak percaya Roh Kudus itu kerja-kerja. Roh Kudus itu malaikat Jibril, dia kerja tuh perintah Allah ya, dan dia nggak ada kerjaannya di dalam kita itu buat masuk-masuk ke dalam kita. Saya nggak percaya. Tapi kalau saya percaya, wah Bapak ini sepertinya kepenuhan Roh Kudus. Kok bisa bicaranya stabil, tenang, vibe-nya akademik sekali, walaupun secara epistemologis agak sedikit ya, bukan sedikit, banyak sih gagal gitu. Oke Pak Bone 75. Terus lanjut lah. Oke. Nah, jadi saudara-saudara terkasih yang mengakui kalau saya ini manisnya luar biasa ya. Pertama, terima kasih. Memang manis itu adalah aksioma saya, no debat ya. Saya tidak seperti es cendol, tetapi saya lebih kepada gula aren ya. Manisnya tidak menyebabkan sakit gula, gitu ya. Percayalah kepada saya bahwa saya ini bisa salah. Jangan berharap bahwa saya ini akan selalu benar. Dan percayalah kepada saya bahwa saya ini tidak selamanya sejalan dengan umat Islam lainnya. Karena saya ini punya kognitif yang berbeda. Bisa jadi karena keawaman saya beda dengan guru-guru kita. Jadi kalau kalian mencintai saya, sekedarnya saja. Kalau benci saya, jangan benci-benci kali lah. Nanti ketika saya membuat sebuah gebrakan yang bermanfaat buat umat, nanti kalian nyesel benci saya. Ya.
Habis itu ketemu lagi sama saya di yaumil hisab, ngata-ngatain saya lagi, dibilang saya manis, calon istri soleha, pintar, cerdas. Jangan gitu, itu fitnah. Ya saya sadar lah, kemanisan saya ini membuat Dokter Ardiana Adil menjadi galau, ya. Makanya dokter Ardiana Adil ini kalau naik ke komel-komel ngamuk, karena dia melihat tak bisa aku menghadapi si Rifa ini, terlalu manis. Betul kan Bu Dokter Ardiana? Aduh, ya Pak Cakrawala. Iya, Dek Rifa. Waduh, Dek Rifa. Ya silakan Pak, agamanya apa? Halo, bersopan adik. Ya, Pak Cakrawala, agamanya? Agamanya Muslim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ada Silakan. mau menyampaikan, ini kok pintar sekali ya. Itu gini Pak, terlihat pintar belum tentu pintar. Saya ini hanya terlihat pintar. Iya, jadi gini, ya pemikiran Uni itu di atas rata-rata. Padahal kalau dihitung dari usia di bawah saya, luar biasa. Wah, saya sudah ada sebelum Abraham ada loh Pak. Abraham ada. Jadi Ya. Oke Pak, ada lagi yang disampaikan mungkin biar kita lanjut diskusinya. ini apa ya? Mau menyampaikan bisa seperti ini nih, bagaimana nih? Oh ya. Pertama Pak, jadi mahasiswi Pak. Belajar maksudnya Pak. Di Islam itu ada satu kewajiban, yaitu thalabul ilmu. Kalau itu kita jalankan, insya Allah Pak, pada dasarnya manusia ini sama diberikan oleh Allah. Even kita ada saudara-saudara kita yang Down syndrome pun, keadilan Allah berlaku terhadap mereka. Jadi ketika Allah berikan kepada kita apa yang gratis, maka berdayakan itu semaksimal mungkin untuk memuliakan agama Allah. Maka mari kita belajar, kemudian implementasikan pembelajaran kita. Begitu Pak. Iya. Lagi Pak. Tapi secara gamblang, detil dan bisa diterima penjelasan dari Univira ini. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan si Oten bisa berpikir lah. Amin insyaallah. Terima kasih supportnya. Oke Pak, mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi kita izinkan dulu, mungkin Ustadz Felix ada yang mau disampaikan Ustadz? Tidak ada, lanjut aja. Sambil nyimak-nyimak, nambah-nambah pengetahuan. Lanjut aja nih. Lanjut. Oke Pak Cakrawala, izin saya mau turunkan biar kita full diskusi hari ini pagi ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kenapa dengan siang? Siang memang selamat, di situ ya nggak selamat. Udah makan belum? Tuhan aja kau makan. Inilah hadiah si jali-jali, rambutnya merah keriting sekali. Tuhan kalah telat, lebih Tuhan dari Tuhan enggak. Mau dirukiah kali ini mau dirukiah. Ustaz Felix, Tuhanku aja diruki ya Pak Felix, gimana dong? Orang asing. Mbak, kalau naik di sini luar biasa loh tadi Uniripa menjelaskan materi. Makanya aku support lewat typingan tadi. Rusak suasana saja. Aku sebutnya itu si Ripa ini terkadang kita butuh ini loh Ustaz. Biasanya. Kadang gini loh,
Betul kan Kadang Pak, gini. omongan saya kan Pak. Ibu sudah makan? Tuhan aja nggak pernah loh berlaku seperti yang diperlakukan si Rifa hari ini Pak. Jadi Kenal gimana? banget sama Tuhan ya. Tuhan yang mana nih Bu? Lebih Tuhan yang mana? Tuhan aja disebut yang mana Pak? Iya, Tuhan yang mana nih Bu? Iya, disebutnya Laisa Kamisli, kemudian disebutnya Tuhan itu yang mana, yang mana kan gitu Itu kan? mah Demi Tuhannya apa? orang Pak? Islam. Demi jualan ayat-ayat Tuhan Pak. Tuhan aja nggak pernah menjual ayat-ayatnya Pak. Makanya aku bilang lebih Tuhan dari Kok Tuhan Tuhan sendiri jualan? ini. Kok Tuhan jualan Bu? Ya? Emang Yesus? Kalau Tuhan aja nggak bisa pelintat-pelintut, kenapa ini bisa pelintat-pelintut? Karena dia lebih Tuhan Ya karena dari saya bukan Pak. Tuhan. Ya seperti itu memang Pak. Tuhan aja nggak berani lo berlaku seperti si Rifa berlaku. Luar biasa kan Pak, maha luar biasa. Maha luar biasa, itu yang aku sebut tadi di tapingan. Engkau yang mengatakannya, Pilatus. Ya aku membenarkan Pak Felix. Pak Felix gimana Pak? Lebih Tuhan dari Tuhan kan? Disebut apa lagi itu Pak? Nggak cukup disebut luar biasa kan? Engkau yang mengatakannya, Pilatus. Maha luar biasa. Bu Diannya ada masalah apa? Yesus aja nggak pernah loh berani mengatakan bahwa dia itu mengeluarkan perkataan-perkataan Pak. Saya Rifa ngomongnya perkataannya Yesus Pak. Tuhannya Yesus nggak pernah ngomong Yesus itu berkata loh. Perkataan yang keluar dari lisan Yesus itu perkataan Tuhannya Pak. Tapi si Rifa ini ngomongnya bahwa perkataan itu perkataannya Yesus, bukan perkataan Tuhannya Yesus. Nah ini disebarkan Pak ke publik. Lebih Tuhan dari Tuhan dah. Kalau Tuhan aja nggak pernah berfirman demikian, terus si Rifa bisa berkata seperti itu gimana Pak? Engkau yang mengatakannya, Pilatus. Maha luar biasa Pak. Kenapa jadi bisu Pak? Kok belum apa udah kena stroke Pak? Teman-teman, Kurang micin Pak Felix sama Papa udah sabar kena dulu. stroke. Coba aja. Teman-teman, beliau ini salah satu umat Islam yang punya masalah dengan kejiwaannya. Saya sebenarnya Umat Muhammad itu memang digituin ya. Umat Muhammad memang digituin. Nggak mungkin aku menjadi umatnya Muhammad kalau Muhammadnya sendiri nggak disebut gila. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin ada dari kami-kami ini mau menjadi umatnya si gila kalau kita sendiri ini juga bukan si gila. Wajar, maklum wal mahfum, itu nasib kami turun-temurun, lintas generasi, lintas zaman. Bu, gantian lah. Nggak bunuh fisik aja kamunya ya. Halalkan darah aja, tumpahkan darah sebagaimana para rasul Nabi asli juga ditumpahkan darahnya. Gantian lah hanya mau sekedar ngomong. dibunuh karakternya. Kok cemen kalian, pengecut kalian, nggak sama dengan moyang kalian, murtadin zaman kalian itu. Murtadin zaman kalian itu tumpahkan darah Nabi asli, Rasul Mesias asli, menjadikan beliau wafat martir. Kenapa kalian hanya sekedar bunuh karakter kami ini? Kenapa nggak sekalian target pembunuhan fisik aja kamu? Apa alasan saya menaikkan Bu Dian? Bukan ingin mempermalukan dia, hanya ingin membuktikan kepada kalian semua yang menonton bahwa setiap netizen yang typing di bawah itu belum tentu semuanya adalah perwakilan Islam yang memiliki akal sehat. Ibu Ardiana ini adalah salah satu orang yang berpolemik bahkan saat COVID. Pada waktu itu dia masuk ke Komal-Komal lalu membuat diksi-diksi yang tidak pernah diajarkan oleh Islam, lalu kemudian menentang banyak orang dengan diksi-diksi yang kami pun bingung ada apa dengan ibu ini. Nah, saya naikkan dia bukan untuk menunjukkan kegilaannya, bukan. Saya ingin kita semua belajar. Ketika di sosial media ini, tidak semua orang yang terlihat Islam itu Islam. Tidak semua orang bergelar dokter ini itu betul-betul pintar. Itu yang saya ingin coba buktikan, karena tadi saya sudah bilang sama bapak. Ada bapak tadi yang puji saya, "Uni kok cerdas." Saya cuma terlihat cerdas. Itu saya tunjukin tadi. Ada orang bernama DR Ardiana. Secara akademik memang dia pernah menyandang gelar itu, tapi kemudian bermasalah karena ada hal-hal yang dia lakukan di tempatnya mengakibatkan dia tidak lagi menjadi seorang yang dikatakan dokter. Nah, ibu ini bermasalah dalam ranah sosial, bermasalah dalam ranah pemikiran pun bermasalah, dianggap bermasalah oleh jumhur mayoritas orang. Nah, dia typing di bawah, typingnya itu
saya khawatir dibaca oleh banyak orang, kemudian orang menjadi salah paham. Makanya tadi saya naikin. Sebenarnya Bu Dian ini sudah berkali-kali dipublish di YouTube dan orang sudah tahu cara berpikirnya. Cuman saya ingin kita belajar di sini. Terlihat pintar belum tentu pintar beneran, terlihat dokter belum tentu dokter, terlihat Islam belum tentu Islam. Supaya kita tidak terlalu sama-sama lah. Kita tidak terlalu peduli dengan komentar secara personal, tapi lebih pentingkan komentar yang dibawa itu adalah Al-Quran dan juga hadis. Nah, jadi Bu Ardiana, saya pikir ibu sudah sembuh, ternyata ibu masih gitu-gitu aja. Saya pikir tadi ibu sudah sembuh, saya pikir tadi ibu sudah ada perubahan, ternyata masih seperti itu juga. Mudah-mudahan ibu tidak ada kepahitan hati lagi ya, sehat-sehat terus Bu Ardiana. Sudah cukup lah ibu mempermalukan diri ibu di mana-mana ibu. Semoga Allah mengampuni kita semua yang pernah mempertontonkan kejahilan ibu. Semoga ibu belajar menjadi pribadi yang lebih tenang, kemudian lebih rendah hati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah debat sama Bu Ardiana itu Capelli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pernah langsung mandi air panas, aku kasih air dingin, air panas mendidih itu aku mandi langsung segar otak aku siap itu. Apa muasalnya? Kok bisa di ini debat sama dia? Dia naik ke komalku, aku tengok fotonya muslimah, ya kan, gelarnya dokter. Oh mak, ini tinggi ilmunya nih, rupanya ketinggian kali sampai nggak nyangkut di otakku. Memang tinggi kali ilmunya. Oh mak, gemetar tulangku dengar dia ngomong. Ayo udahlah, aku bilang, ya lah Bu ya, di bawah ya, nggak ku debat, ku dengarkan aja dulu pertama. Ayangku tuh tadi tante, aduh, ini terlalu cepat turunkan ayangku tadi. Tapi belum ada keputusan secara medis kalau dia itu memang ODGJ, memang belum ada. Belum. Tapi ada sikap-sikap dia. Tapi unik ya, dia kalau ngomong itu yang tidak ada sangkut pautnya disangkutin sama dia, yang nggak berhubungan dihubung-hubungin, yang udah jelas nyata tidak sama disama-samain. Bahkan dia pernah DM aku panjang ya, DM-an dia itu sekitar ada berapa, pokoknya kayak 2 halaman lah DM-an dia. Aku nggak ngerti satupun. Pertama dia ngaku pertama ngaku Oten, habis itu Islam. Bukan, beliau itu ada masalah dengan sosial, itu ada masalah, merembet kemana-mana. Nah, dan beliau hadir. Sebenarnya beliau itu pintar. Sebenarnya. Cuman makanya saya bilang, saya naikin tadi itu supaya teman-teman tuh, kita di sosial media ini penilaian kita tuh belum tentu benar gitu loh. Terlihat pintar belum tentu pintar, terlihat dokter belum tentu dokter, terlihat dosen belum tentu dosen, terlihat bijak belum tentu bijaksana. Jadi kita ini fokus kepada apa yang menjadi pemikiran, ucapan, dalil-dalil itu aja. Makanya saya naikin tadi untuk membuktikan ini namanya dokter. Tapi kalian lihat nanti apa yang diucapkan. Namanya dokter, fotonya tuh ada toganya segala macam misalnya. Nah, ini sosial media. Dan di sinilah saya belajar bahwa pujian itu tidak ada manfaatnya. Serius. Karena pujian itu hanya membuat banyak orang menjadi ria, sombong, angkuh, kadang lupa diri gitu. Makanya saya sama Nandar tuh sering bilang, Nandar, yang terjadi kemarin itu pembelajaran buat kita, bahwa
pujian itu betul-betul mudarat, tidak ada manfaatnya dan bahkan dinamis, bisa berubah menjadi kebencian. Coba lihat, terlihat pintar belum tentu pintar gitu. Mudah-mudahan Bu, saya masih berharap beliau bisa bisa tenang gitu loh, nggak seperti biasanya. Entah apa kemarahan dan kebencian. Mungkin dia masih menyimpan kemarahan karena dia pernah dipublish, lalu semua mencerta dia. Nggak mudah untuk dibenci orang semua teman-teman. Dia tuh sama seperti Yuni, dicaci oleh banyak orang, dihina oleh banyak orang dikarenakan argumennya sendiri gitu. Sebenarnya kasihan sih. Sebenarnya dengan kadang gini serba salah. Dinaikkan dia mempermalukan dirinya sendiri, nggak dinaikkan dia di bawah, entah apa aja dia yang dia ucapin di bawah gitu. Jadi ya terkadang itulah tanggung jawab pemilik koma dan moderator tuh memang berat teman-teman. Dinaikkan salah, kadang nggak dinaikkan juga salah. Seperti itu. Silakan buat teman-teman Oten yang bertanya naik. Mika Operendel. Mika, sertifikatmu. Bu Dian, nggak tahu lagi saya mau ngomong. Ya. Udah, nggak usah ditanggapi. Ya. Apa Uni? Ya, aku membahas tentang tadi malam tentang Rudi dan juga Sarah, Pastor Sarah gitu. Mungkin ada tanggapan mungkin. Makasih Pak Musli. Ya, kalau aku gini, ya, memang ada orang yang benar, orang Kristen, oten ya, orang Kristen ya, yang kayak Rudi, kayak Pastor Sarah, ingin berusaha. Mereka ini udah sadar bahwa bobroknya kekristenan itu benar nyata. Apa yang disampaikan oleh umat Islam itu nyata gitu loh. Jadi mereka berusaha untuk memperbaiki citra kekristenan ini sebaik mungkin di hadapan umat agama lain. Nah ini yang tujuan mereka ini baik sebetulnya. Kalau kita lihat benar ya, kan kita bisa nilai sendiri Uni. Ya, mereka berkata bahwa pengikut Edis, penonton Edis ini lebih dominan mendukung Edis daripada mendukung orang yang pernah sekolah, orang yang udah berapologet lama, bergelar pendeta, bergelar pastor. Nah, betul kata si Rudi Yohanes semalam itu, bahwa umat Islam ini lebih hebat menghargai pemimpinnya. Contoh, kita terhadap ustadz kita terhadap ulama kita terhadap guru kita, betul-betul kita menghargai. Jangankan kita memiliki guru atau ulama, bahkan menghargai namanya orang yang lebih senior daripada kita, orang yang lebih tua umurnya daripada kita. Ini adanya di Islam. Menghargai, sifat-sifat menghargai ini adanya di Islam. Menghargai orang tua, menghargai saudara, menghargai orang yang lebih tua umurnya daripada kita, menghargai orang yang bergelar ustadz, menghargai orang yang bergelar guru, ini adanya di Islam. Tante Mika, jangan kau framing, urus saja agamamu. Kami Kristen tidak perlu kalian, kami pun tidak sebetulnya. Ya, kalian yang perlu kami. Kalau nggak ada kami, misalnya kami DM seluruh atau kami share ke grup WA, grup Facebook, jangan belanja di tempat orang Kristen kalau kami jahat. Kalau kami betul-betul benci kalian, bisa kami buat kayak gitu, gerak semuanya. Makan apa kalian? Itu. Jadi betul apa kata Rudi Yohanes semalam, hanya umat Islam lah yang bisa saling menghargai. Hanya umat Islam lah yang bisa menghargai namanya ustadznya, gurunya, seniornya, keluarganya. Tetapi apa di Kristen? Rudi Yohanes dengan Pastor Sarah aja mengakui bahwa benar
kalian itu lebih menghargai orang yang melakukan kejahatan daripada orang yang memberitakan kebenaran. Ini terbukti sebelum Pastor Sarah dan Rudy Yohanes menyatakan itu, kami udah menilai ini. Kami udah sering kami bahas ini bahwa kalian benar tidak pernah namanya membela yang benar. Tapi kalian maju tak gentar itu membela yang salah. Nah, itu kenapa? Karena kalian tidak pernah ada ditanamkan rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa takut akan kematian, rasa takut akan dosa. Itu nggak ada ditanamkan. Nah, itulah penyebabnya kalian tidak pernah menghargai namanya orang yang lebih pintar daripada kalian. Kalian mengatakan tidak ada yang lebih, cuma Edis yang pintar. Pastor Budi Asali bodoh kata kalian. Si Rudy Yohanes bodoh. Si yang lainnya yang menentang si Edis bodoh kalian katakan. Semuanya bodoh yang tidak sependapat dengan Edis. Cuma Edis yang pintar. Berarti secara tidak langsung kalian mengatakan bahwa yang dipintar di Kristen itu cuma satu orang, sisanya bodoh. Kan itu takut kalian, pemikiran kalian kayak gitu. Udah stadium 4 penyakit kalian. Kalian itu udah kalian yang menanamkan kebencian terhadap umat Islam. Rudy Yohanes berusaha untuk memperbaiki, Pastor Sarah untuk memperbaiki, kalian menghancurkan. Kalian katakan, oh udahlah murtad aja, keluar aja dari Kristen, kalian bikin rugi umat Kristen. Apa? Mungkin Rudy Yohanes itu lebih besar jasanya kepada Kristen daripada kalian. Bayangkan dia berdebat selama ini, bayangkan dia mendirikan gereja, mendirikan sekolah anak-anak untuk baca Bible. Kalian apa? Nah, kalian malah menjustis bahwa Rudy Yohanes, Pastor Sarah ini adalah orang yang merugikan Kristen. Jadi kalau tidak ada orang Kristen yang menghujat Islam, dia merugikan Kristen. Nah, ini bahaya ini. Parah. Ya. Begitu, ya. Berikan sebuah nyanyian dulu. Aku ada lagu baru kemarin. Bunda Maria 9 bulan mengandung Tuhan, tapi kemudian ditinggalkan oleh anaknya ke surga. Bunda Maria, betapa berat pengorbananmu melahirkan Tuhan ke dunia, walau ditinggalkannya. Tuh, malin kundang dikutuk. Apa itu? Malin kundang dikutuk jadi batu, tentu itu kesalahannya. Tapi Yesus dikutuk Paulus, bukan karena tinggalkanmu. Malangnya nasibmu Bunda, 9 bulan mengandungnya, tak diajak ke surga Papa. Udah gitulah kira-kira. Ada 2 lagu aku, lagu baru loh. Ada 2 lagu aku. Yang ini nih. Bila Israel datang memanggil, jasad tergantung di pepohonan, seluruh tubuh telah menggigil, seluruh badan ketelanjangan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau bergelar
bergelar si anak Tuhan. Sadarlah diri, dia mati tergantung, sebelum sore harus diturunkan. Ada masanya, insaflah diri, engkau bergelar si anak Tuhan. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebetulnya kau anaknya setan. Itu lagu aku, 2 lagu baru aku. 2. Silakan. Ya bagus. Aku ada lagu kok juga. Apa? Coba Boleh nyanyikan dulu. nyanyikan? Boleh. Gali 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 lubang, gali 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 lubang, lubang Agatha digali, si Joseph ditutup, dia pakai batang. Lubang Agatha digali, si Joseph dia tutup pakai batang. Gali lubang Lina Wijaya, jemaat langsung hilang. Gali lubang si Agatha, dia botok langsung kejam. Gali 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 gali. Teng 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 teng. Dah nih, itu aja. Makasih semuanya. Hatiku gembira, Agatha buka celana, Lina Wijaya dia juga memperkosa, Murtadin berondong, dipegang dan disepong sama Lina Wijaya yang sudah bolong. Si Joseph ketahuan sama Agatha main wik-wikan. Lina Wijaya buka celana, bergelambir semua isi dalam BH. Si Elia duduk miring-miring karena sering nungging diserodok sama kambing. Udah ya Uni ya, terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan nyanyian Uni Rifa. Semoga kasetnya segera rilis ya. Jangan lupa beli di toko bangunan yang terdekat berikut dengan semennya gratis 3 roda ya. Karena itu memang terbukti teman-teman, apa yang dinyanyikan itu nyata, itu bukti, bukan fitnah, bukan hujatan. Karena apa yang kita lihat ya, apa yang mereka baca itu akan menjadi sifat dan jati diri mereka sendiri. Ketika mereka membaca Amsal, maka Amsal akan jadi jati diri mereka. Ketika mereka baca Yeskiel, maka Yeskiel akan menjadi jati diri mereka. Itu nyata. Jadi betul kata Uni Rifa semalam. Apa Uni? Agama menentukan. Enggak, agama bukan. Apa? Agama mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Betul, betul. Karena gini, yang namanya ideologi itu membuat orang mengambil keputusan secara rasio, kognitif, apalagi kayak sikap lah. Tapi ketika ada orang mengambil sikap, belum tentu dia ambil dari agamanya gitu. Makanya kita tidak boleh nilai agama itu dari perilaku manusia, tapi lihatlah agama itu dari apa yang diajarkan, hukum-hukumnya gitu. Kalau kita lihat Kristen ini kan mengklaimnya kan ajaran kasih, tapi kalau kita baca kitabnya, ajaran kasih itu secara tertulis adalah penderitaan. Nah, coba kalau kalian lihat
Mereka kalau menderita sok paling victim kan, ya memang ginilah kami ajaran kasih. Padahal kalau kita lihat sebenarnya mereka itu yang banyak membuat orang-orang menderita gitu loh. Kayak si Rudi Yohanes dengan Sarah itu kan menderita gara-gara mereka sendiri gitu. Padahal ya mereka yang banyak nih yang pro sama Rudi Yohanes pun diserang, itu yang pro dengan Pastor Sarah pun diserang. Ada itu yang kejam di bawah Munte ini, Munte ini ketua Kaipang, namanya Kepala Babi Panggang. Nama grup Kaipang, Kepala Babi Panggang. Munte itu tuh nama grupnya itu Kaipang namanya. Nih Raja Daud nih, mereka nih bangga pakai Raja Daud. Dalam kitab mereka Daud itu seorang pejina padahal. Ya banggalah. Ya banggalah punya junjungan pejina. Iya banggalah. Seperti daripada nabimu. Nabiku nggak pernah berzina. Anak kecil nggak berzina ya. Mana pernah nabiku ngenton anak kecil? Yang pernah ngenton anak kecil itu Tuhanmu, karena mecahin tunggu dengar. Yang pernah memecahkan perawan mamamu, ya, mamamu yang pernah memperawani mamanya itu bukan cuman burung Tuhanmu, tapi seluruh badan Tuhanmu memecahkan perawan mamanya. Gurumu siapa, kejam. Riba? Kok kayak gitu muncul? Gurumu itu siapa? Guruku Ustazmu Yesus. siapa? Yesus guruku. Yesus ngatain orang. Tuh kontolnya kau isap. Kau tukang isap kontol. Kau tukang isap kontol. Karena ketika kau lihat patung Yesus, kau isap Joroknya kontolnya. mulutmu. Kau tahu hadis nggak? Pernah Aku baca nggak? Apa yang ngajarin aku itu Yesus. Karena Yesus yang lebih berkata, najis daripada liar orang di anjing? luar Bani Israel itu anjing. Yesus yang ngajarin aku begitu. Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan wanita itu anjing. Yang mengatakan wanita anjing adalah Yesus. Jangan salah kalian. Jadi kalau aku lagi berhadapan dengan anjing, aku ke Yesusan. Ya, orang-orang yang dikatakan itu setara anjing bagi Yesus adalah orang-orang di luar Yahudi yang mendapat berkat. Kami tidak mendapat berkat Yesus, maka kami tidak termasuk anjing. Kata Yesus dalam kitab itu, orang-orang yang di luar Yahudi yang mendapatkan berkat dari Yesus itu adalah anjing. Kami bukan, karena kami tidak dapat berkat dari Yesus, karena kami dapat berkat dari Tuhannya Yesus, maka kami bukan anjing. Saya ini tidak sedang menghina dan menghujat. Saya sedang mengajarkan ajaran Kristen kepada kalian, bahwa Yesus berkata tidak baik memberikan remahan kepada anjing. Ternyata anjing itu menurut Burita Wahyu adalah orang-orang yang diberkati oleh Yesus, tapi bukan Bani Yahudi. Jadi kalian yang Kristen-Kristen Indonesia ini bukan orang Yahudi, tapi Bani anjing, kata Yesus. Aku bukan, aku memang bukan orang Yahudi. Masalahnya aku tidak dapat berkat dari Yesus karena memang kami tidak butuh berkat dari Tuhan kalian. Bukti kalian anjing adalah perkataan kalian itu keanjing-anjingan. Kita lagi bahas tentang ilmu, kalian di sini membahas tentang perkentian. Dari tadi kan kalian sibuk membahas kenti di bawah. Gak jauh dari biji kalau nggak lendir ucapan kalian. Kita bahas kitab, kita bahas buku, kita bahas Tuhan, kalian bahas lendir dan biji. Karena memang kalian kayaknya tukang sepong kayaknya. Si Munte ini kayaknya suka ngisapin burung laki-laki kayaknya. Aku tuh nggak suka kayak gitu Munte. Dengar Munte ya, aku tuh perempuan muslimah. Perempuan muslimah itu otaknya nggak kotor. Tiba-tiba kau naik di sini kau bahas tentang perkentian, kan nampak kali kau Munte, doyan kali. Jangan lagi gitu. Mentang-mentang kau tukang jamah kemaluan pria sebagai pria, kau pula tuduh aku. Kelakuan kau jangan kau bilang di sini Munte. Kami ini perempuan muslimah, tidak diajarkan kami berkata kasar. Tapi kalau kalian dengar berkata kasar, aku ngikutin baginda Yesus. Karena menurut Yesus, bodoh kalian, munafik, ular beludak, anjing. Itu adalah perkataan yang benar. Gitu. Makanya Munteku bilang, ya, jangan kau jadi Kristen. Di Kristen itu kalian dikatakan anjing, dalilnya ada. Gitu loh Munte. Si Munte tak ada adab, dia tak tobat, dia tak sekolah. Si Munte dia mewek di bawah, buka komal hujat apologet, dia tidak laku di fitnah.
Halo, Difitnah Uni Rifa. Ada. sinyalku jelek ya? Ada. Enggak, bagus. Aku pokoknya sekali aja dapat ludah. Dia kena ludah. Dia kena ludah. Si Munte langsung gagal ginjal. Buka Komar, difitnahnya seluruh apologet Islam. Sama itu sama si BAB Rest Area. Oh, dia barisan sakit hati. Iya, barisan si Valen, si Rest Area, BAB. Oh, Ada fotonya mah, Apalah kata si foto Valen? Semunte itu ada, dia pernah. dia Kristen ya? Kristen atau Islam? Kristen, dia ngaku Islam. Oh, karena gini, hebat kali si Palen sama si itu ya, berteman dengan orang yang menghujat Nabi sendiri. Memang munafik mereka itu ya. Udah jelas-jelas orang menghina Nabi Muhammad. Tante Mika, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.